Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan 1 Alvira Salma Herawati, yang kedua Nabila Nindianti, yang ketiga Nurani Tri Oktavia, yang keempat Oti Nur Alia, yang kelima Rani Oktavia, dan yang terakhir Sulistiani. Kami dari kelas akuntansi 4C di sini akan memaparkan suatu materi tentang tinjauan menyeluruh proses bisnis dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Tita Kartika SEMAK. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menyimak proses penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Saya Alvira Salma Herawati dengan NPM D220016744. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian proses bisnis. Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas suatu bisnis yang mengubah satu atau lebih input untuk menjadi output bagi orang lain. Biasanya dalam proses bisnis ini akan dijabarkan alur kerja yang terstruktur, seperti melakukan rekrutmen sesuai kualifikasi yang dibutuhkan suatu perusahaan, yang membuka lowongan pekerjaan atau posisi jabatan yang kosong. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Melakukan analisis posisi dan kebutuhan suatu jabatan atau bisa disebut dengan Human Resource Department atau HRD. 2. Melakukan iklan lowongan kerja. 3. Melamar kerja kemudian melakukan wawancara. 4. Memilih dan menerima kandidat yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. Kemudian ada manfaat proses bisnis. Ada beberapa manfaat dalam proses bisnis, yaitu diantaranya 1. Pengurangan pengeluaran dan risiko. 2. Mengurangi kesalahan manusia. 3. Meningkatkan efisiensi. 4. Lebih fokus terhadap pelanggan. 5. Menjembatani kesenjangan komunikasi. 6. Manajemen waktu yang lebih baik. 7. Adaptasi teknologi baru. Selanjutnya, pentingnya memahami proses bisnis. Dalam proses bisnis yang perlu kita pahami agar dapat menata dengan baik alur bisnis tersebut, agar tidak salah dalam menentukan langkah-langkah dalam pembuatan sistem informasi. Proses bisnis akan memberikan sebuah keuntungan bagi perusahaan jika alur proses perusahaan itu baik dan akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jenis proses bisnis. Proses bisnis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses utama, proses dukungan, dan proses manajemen. Pada tahap yang pertama, yang sangat berperan penting dalam menghasilkan suatu produk atau layanan bagi para pelanggan dengan cara mengembangkan produk, berkomitmen dengan pelanggan, memenuhi apa yang dipesan oleh pelanggan, dan layanan pelanggan ini merupakan proses utama dalam suatu bisnis. Kemudian ada proses manajemen, yang merupakan suatu proses biasanya berada pada tingkatan manajemen, yang dimana proses ini akan merencanakan dan mengatur proses utama dan proses pendukung melalui berbagai aturan dan tata kelola setiap perusahaan. Saya Nurani Tri Oktavia dengan NPM D2201670. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kegiatan bisnis dan kebutuhan informasi. Adapun poin pertama yaitu kegiatan bisnis. Sistem yaitu sekumpulan komponen yang mempunyai keterkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain guna untuk mencapai tujuan. Data ialah suatu fakta atau kenyataan yang dikumpulkan, disimpan, lalu diproses lebih lanjut oleh sistem informasi. Beberapa contoh pengumpulan data yaitu suatu aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya oleh adanya aktivitas manusia yang terlibat dalam suatu hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Nilai informasi atau value of information yaitu keuntungan yang disebabkan oleh informasi yang dikurangi oleh biaya produksi. Ada beberapa keuntungan yang berkaitan dengan hal tersebut, antara lain menurunnya ketidakpastian, pengambilan keputusan yang meningkat, dan meningkatnya perencanaan suatu aktivitas bisnis.
Lalu poin selanjutnya ada kebutuhan informasi dalam membuat suatu keputusan. Dalam organisasi, suatu keputusan yang harus diambil, kemudian informasi-informasi apa saja yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Dan terakhir, cara pengumpulan dan pengelolaan data untuk menjadi suatu informasi yang efektif. Perkenalkan, nama saya Oti Nur Alia, NPM D220017737. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemrosesan transaksi, dokumen, dan prosedur. Di sini adapun tujuan dari sistem informasi akuntansi yaitu membantu kegiatan operasional dalam sebuah perusahaan. Agar tujuan ini tercapai, maka harus dilakukan pemrosesan transaksi. Di antaranya yaitu 1. Melakukan transaksi yang terjadi baik dari pihak eksternal maupun internal. Yang kedua yaitu menyiapkan semua output yang dibutuhkan seperti laporan keuangan perusahaan. Terdapat 6 komponen saat melakukan proses sebuah transaksi yang meliputi. Yang pertama yaitu ada input data, di mana langkah pertama dalam penginputan ini yaitu mengumpulkan sumber dokumen atau data transaksi yang akan dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Untuk proses pengumpulan data transaksi tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas bisnis, karena aktivitas bisnis dapat memicu timbulnya sebuah transaksi yang terjadi. Langkah kedua dalam proses penginputan data yaitu meyakinkan bahwa data yang dikumpulkan itu akurat dan lengkap. Yang ketiga yaitu pada proses penginputan yaitu harus memastikan proses tersebut mematuhi peraturan atau prosedur dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu ada proses. Dalam penggunaan sistem manual yaitu proses di sini bermaksud memasukkan data ke dalam sebuah jurnal. Namun, apabila menggunakan sistem komputerisasi, maka proses di sini yaitu memasukkan sebuah data dalam sebuah file. Apabila sebuah perusahaan termasuk pada perusahaan yang berskala kecil, maka bisa menggunakan sebuah jurnal umum. Tetapi, jika sebuah perusahaan sudah masuk dalam perusahaan yang berskala besar dan aktivitasnya sudah meningkat, maka tidak bisa menggunakan jurnal umum lagi. Bisa menggunakan jurnal khusus, yaitu diantaranya terdapat jurnal pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Yang ketiga yaitu ada penyimpanan data, di mana penyimpanan data dalam sistem manual yaitu disebut dengan buku besar. Posting adalah sebutan untuk pemindahan data dari sebuah jurnal umum ke dalam buku besar. Tetapi jika menggunakan sistem komputerisasi, maka penyimpanan data tersebut yaitu dengan cara memperbaharui file dengan file transaksi. Yang keempat yaitu ada teknik pengkodean, di mana sebuah data akan dimasukkan ke dalam buku besar dengan menggunakan kode untuk mengklasifikasikan dan mengatur nama akun-akun yang digunakan. Di antaranya yaitu ada kode urutan, ada blok, ada grup, dan numerik. Yang kelima yaitu ada pengolahan data, di mana sesudah kita memasukkan semua transaksi, maka akan langsung diproses atau diolah datanya untuk menjaga database. Adapun kegiatan proses dari pengolahan data yaitu 1. Membuat data baru, yang kedua membaca dan meneliti data yang sudah ada, yang ketiga yaitu memperbaharui data dari periode sebelumnya, yang terakhir yaitu menghapus data
untuk data yang sudah tidak diperlukan. Pembaharuan data dapat dilakukan secara sistem periodik atau dalam satuan hari. Namun, sebagian besar perusahaan menggunakan sistem real-time atau pembaharuan saat terjadinya transaksi tersebut. Kenapa sebuah perusahaan lebih memilih menggunakan sistem real-time? Karena sistem ini lebih akurat dan jika terdapat kesalahan pada saat menginput data transaksi dapat langsung diubah. Yang terakhir yaitu ada output informasi, di mana output informasi adalah langkah terakhir dalam pengolahan data. Terdapat 3 bentuk dari sebuah informasi, yaitu diantaranya ada dokumen, ada laporan, dan ada pertanyaan. Dokumen adalah sebuah kumpulan semua transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Untuk pihak eksternal, dokumen tersebut berupa cek atau faktur. Dan untuk pihak internal yaitu data atau dokumen penerimaan atau pengeluaran kas. Laporan adalah sebuah catatan atas hasil dari sebuah kegiatan operasional perusahaan. Laporan di sini disusun untuk mengatur sebuah strategi atau mengambil keputusan dan untuk mengevaluasi perkembangan sebuah perusahaan. Respon pertanyaan adalah sebuah pendapat dengan menambah informasi yang membutuhkan tindakan atau jawaban yang cepat. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Akuntansi adalah mengidentifikasi, mengumpulkan, menyimpan data, serta mengembangkan, mengukur, dan komunikasi informasi. Ada 6 materi SIA, yaitu penggunaan organisasi, tata cara mengumpulkan, memproses, serta menyimpan informasi, program untuk mengolah informasi, infrastruktur teknologi informasi, pengendalian internal. Beberapa komponen tersebut memungkinkan SIA untuk 3 bisnis penting, yaitu menyimpan juga mengumpulkan informasi, mengalihkan informasi menjadi penjelasan, memberikan pengelolaan akan mengamankan aset, serta informasi organisasi. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yaitu proses untuk memasukkan, menyimpan, dan mengolah informasi finansial. Adapun fungsi dari sistem informasi akuntansi yaitu 1. Mengumpulkan serta menyimpan informasi, 2. Memahami informasi yang diperlukan dari dokumen kegiatan bisnis, 3. Membuat serta mencatat informasi transaksi, 4. Mengubah kumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Sistem informasi manajemen merupakan suatu proses perencanaan dari pengendalian internal dalam bisnis. Fungsi sistem informasi manajemen mengembangkan dan pencapaian biaya organisasi, memudahkan bagian manajemen pada semua divisi yang berkoordinasi, berperan penting dalam proses pengambil keputusan dalam bisnis, untuk meningkatkan pengolahan informasi secara akurat. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sebuah kelompok yang di dalamnya terdiri dari sebagian individu untuk mengolah data sumber daya manusia dengan memakai kemajuan teknologi komputer. Fungsi sistem informasi sumber daya manusia: 1. Merekrut serta perolehan SDM, 2. Pendidikan dan pelatihan, 3. Manajemen data perusahaan. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran yaitu proses untuk menganalisis serta mengukur data pemasaran seperti informasi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya. Fungsi dari sistem informasi pemasaran yaitu 1. Pihak perusahaan akan mudah dalam memantau
perkembangan bisnisnya. Kedua, memudahkan setiap informasi yang dimiliki perusahaan. Ketiga, mempersingkat informasi ketika ada kesalahan atau keliruan pada informasi. Keempat, manajemen waktu akan mudah dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Perkenalkan, saya Sulistiani dengan NPM D2 201770. Di sini saya akan membahas mengenai pertimbangan pengendalian internal. Jadi, apa sih pertimbangan pengendalian internal itu? Pertimbangan pengendalian internal merupakan proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh organisasi atau orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi perusahaan, manajemen, dan karyawan supaya memberikan keyakinan yang memadai demi tercapainya tujuan perusahaan mengenai pelaporan keuangan, efektivitasnya ataupun efisiensinya, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi, awal mula terciptanya pertimbangan pengendalian internal ini didasari oleh praktik bisnis di sebuah perusahaan yang berada di Amerika Serikat, sehingga mendorong lahirnya berkembangnya pengendalian internal. Kemudian, tujuan dari pengendalian internal ini yang pertama yaitu menjaga aktiva perusahaan dengan baik. Yang kedua yaitu memastikan keandalan catatan dan akurasi serta informasi akuntansi. Yang ketiga yaitu mendorongnya operasional perusahaan yang efisien. Yang keempat yaitu mengatur keseimbangan dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Adapun secara garis besar, tujuan pengendalian internal dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama strategis. Sasaran utamanya mendukung misi perusahaan. Yang kedua yaitu keandalan dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas operasi. Kemudian yang keempat yaitu kepatuhan terhadap hukum. Kemudian komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Jadi lingkungan pengendalian ini merupakan hal yang utama dan fondasi yang paling pertama dalam pengendalian internal. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kesadaran anggota dalam menciptakan suasana pengendalian sehingga memberikan warna dan memberikan cara pandang terhadap risiko dalam suatu perusahaan. Adapun contohnya yaitu struktur organisasi, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh dewan direksi dan jajarannya. Yang kedua dalam komponen pengendalian internal yaitu penilaian risiko. Nah, dalam penilaian risiko, manajemen perlu mengidentifikasi dan menganalisis risiko potensial yang mungkin akan berdampak pada tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Contoh risiko dalam pelaporan keuangan yaitu perubahan anggota misalnya, perubahan teknologi dan informasi, hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian contoh dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Jadi, komponen ketiga dalam pengendalian internal yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini berupa kegiatan dan prosedur dan praktik dalam mencapai tujuan, sehingga tujuan perusahaan dapat segera tercapai. Selanjutnya yaitu ada komunikasi dan informasi. Komponen pengendalian internal keempat yaitu komunikasi dan informasi. Komunikasi dan informasi mendukung komponen lain untuk mengkomunikasikan tanggung jawab yang telah ditetapkan serta menyediakan informasi dalam bentuk rangka waktu supaya bisa tetap dengan tepat waktu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Komunikasi ini memberikan pemahaman mengenai prosedur dan kebijakan yang terkait dengan pengendalian internal. Komunikasi yang baik tentunya membutuhkan informasi yang tepat dan memadai. Informasi ini juga digunakan dan dibutuhkan untuk membuat laporan kinerja dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengawasan dan monitoring. Pengawasan atau monitoring merupakan suatu proses untuk menilai dan memperlihatkan kualitas kinerja pengendalian internal dalam waktu tertentu sehingga memberikan keputusan dan koreksi yang dibutuhkan. Pengawasan dilakukan secara terus-menerus, evaluasi dan kombinasi dari keduanya. Selanjutnya yaitu mengkomunikasikan tujuan pengendalian internal. Jadi dalam pengendalian ini tentu memiliki tujuan. Adapun yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya sehingga memberikan dampak yang positif dan tidak merugikan. Manusia sebagai peran penting dan paling utama memiliki kendali penuh atas pelaksanaannya. Sistem pengendalian internal ini bertujuan untuk memelihara keamanan organisasi,
atau perusahaan serta menjaga kesatuan individu yang merupakan bagian dari suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu analisis proses pengendalian internal. Jadi pada proses ini tentunya memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai proses tersebut dirancang serta pada proses tersebut dilaksanakan. Prosedur yang bisa saja diubah dan disesuaikan sesuai dengan kondisi dan situasinya. Salah satu teknik analitik dalam menganalisis proses pengendalian internal yaitu dengan adanya kuesioner pengendalian internal. Analisis bisa secara khusus untuk proses audit tertentu. Kemudian kuesioner ini dibuat sedemikian rupa untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan sehingga untuk jawaban positif menggambarkan adanya pengendalian internal yang baik dan untuk jawaban negatif digunakan sebagai bahan perbaikan dan proses pelaksanaan pengendalian internal di masa mendatang. Baik, setelah kita menyimak pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kelompok 2 tadi, maka bisa kita ambil kesimpulan yaitu proses bisnis merupakan rangkaian atau langkah-langkah dalam melakukan suatu aktivitas bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Tinjauan proses bisnis merupakan suatu hal yang penting yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa langkah atau hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemrosesan transaksi, pengelolaan data, pengendalian internal, dan lain sebagainya. Adapun peran sistem informasi akuntansi yaitu meningkatkan kualitas, efisiensi, dan meningkatkan struktur pengendalian dan meningkatkan pengambilan keputusan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Mohon maaf apabila ada penuturan kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.